Tadi kami berhenti di pernyataan Ketua Umum PBID yang menyatakan Ilham Utama Marsis yang mengatakan bahwa kasus vaksin palsu ini memang diadakan sebagai grand design untuk menyudutkan profesi dokter dan rumah sakit. Saya konfirmasi ke Pak Mahesa, betul ada grand design? Kalau untuk membuktikan ada grand design kan kita harus mengkaji lebih dalam. Tapi tentu Pak Ilham punya dasar untuk kemudian mengatakan ada grand design. Ya, tapi kalau mungkin pada malam ini kita tidak perlu menggunakan kata-kata grand design. Kami melihatnya seperti ini, Mbak Kristi. Kasus ini sebenarnya sudah sejak tahun 2003, kasus vaksin palsu. Kemudian tahun 2013 berdasarkan laporan Badan POM melalui situs resminya, disebutkan 2013 itu sudah ada temuan vaksin palsu. Bahkan di tahun 2014 kalau tidak salah itu sudah dilaporkan ke Bareskrim. Tapi kenapa kemudian baru sekarang dibongkar dan ya. Nah, ini kami melihatnya kalau memang ini memang sebagai fenomena gunung es, ya harusnya ketika kasus ini ditemukan pertama kali ya harusnya kita berantas sampai ke akar-akarnya gitu kan. Sekalipun misalnya di situ terlibat ada oknum-oknum dokter, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita tujuannya adalah melindungi masyarakat gitu. Kami sebagai organisasi profesi juga bertanggung jawab. Kalau memang ada anggota kami yang terlibat langsung, kami tidak sungkan-sungkan untuk menegakkan sanksi. Yang terpenting adalah masyarakat harus terlindungi gitu kan. Nah, kemudian kami melihat fenomenanya sejak kasus ini mencuat, seolah-olah tersangka utamanya itu adalah dokter. Pemberitaan-pemberitaan yang muncul selalu menyudutkan dokter sebagai pelaku di sini. Padahal tadi yang disampaikan Bu Titi juga, bahkan dokter yang menjadi tersangka juga menyuntikkan anaknya dengan vaksin tersebut. Artinya kami sampai dengan hari ini masih melihat, mempercayai keterangan dari anggota kami yang ditetapkan sebagai tersangka bahwa mereka juga tidak mengetahui bahwa itu adalah vaksin palsu. Nah, kalau persoalan kemudian kenapa vaksin palsu itu bisa masuk ke rumah sakit, ya ini terkait dengan pengawasan. Sebenarnya seperti apa mekanisme seorang dokter kemudian memberikan injeksi ke seorang balita begitu? Apakah dia hanya sekedar menerima tanpa kemudian mengecek apa isi atau memastikan apa saja yang harus diinjeksi atau disuntikan kepada seorang anak? Seperti apa sih mekanismenya biasanya? Ya kan sebenarnya kan di Undang-Undang Kesehatan itu kan sudah diatur mengenai standar pelayanan kefarmasian, termasuk di dalamnya sebenarnya pengawasan atau pengamanan sediaan farmasi. Karena kita kategorikan obat dan vaksin ini sebagai sediaan farmasi. Kemudian ada peraturan-peraturan turunannya, apakah itu peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur bagaimana sediaan farmasi itu diamankan ketika masuk di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit misalnya. Nah, itu ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur itu bahwa untuk pengadaan vaksin itu harus dilakukan oleh instalasi kefarmasian di rumah sakit. Nah, itu dalam kriteria akreditasi rumah sakit harusnya itu menjadi standar bahwa setiap obat atau sediaan farmasi termasuk vaksin masuk ke rumah sakit ya harus melalui instalasi kefarmasian. Di dalamnya ada SDM yang bertanggung jawab tentang itu. Nah, artinya itu bukan tugas dari dokter? Bukan tugas dari dokter. Cuma kita melihat juga fakta bahwa sempat terjadi di 2014 atau 2015 sampai dengan di awal 2016 itu terjadi kelangkaan vaksin. Nah, sedangkan tuntutan dari orang tua anak-anak itu bahwa anaknya juga harus disuntik vaksin sesuai dengan jadwal yang Pak Mahesa, beberapa waktu lalu saya sempat bertemu dengan salah satu orang tua dari anak yang divaksin di Harapan Bunda dan itu adalah pasien dari Dr. Indra yang saat ini menjadi tersangka. Saya melihat betul secara jelas ada ada kwitansi, bukti kwitansi dan itu bukan melalui kasir rumah sakit. Dan itu ditandatangani oleh Dr. Indra. Menurut Anda itu bukankah itu membuktikan bahwa ada keterlibatan dokter di situ? Dia mengetahui. Mungkin pertanyaan gini, ini nanti tapi kami mendorong ini proses hukum lebih lanjut untuk membuktikannya. Artinya pertanyaan yang harus dimunculkan adalah apakah manajemen rumah sakit mengetahui proses tersebut bahwa dokter juga menerima proses pembayaran. Ini harusnya dalam pengawasan rumah sakit. Ya kan harusnya nggak boleh. Administrasi kan. Ya, nah ini yang terlepas dari diawasi atau tidak, tapi bukankah itu di luar dari prosedur kemudian menyodorkan tanda bukti pembayaran di luar dari kasir rumah sakit? Betul. Jadi kalau seorang dokter bekerja di fasilitas kesehatan, bukan praktik pribadi ya. Kalau praktik pribadi itu sah-sah saja kalau dia menerima pembayaran dari pasien. Tapi kalau dia bekerja di fasilitas kesehatan, rumah sakit, ya ada aturan peraturan perundang-undangan, ada juga aturan di rumah sakit yang berlaku. Jadi seharusnya itu tidak dilakukan oleh Dr. Indra? Tidak dilakukan.
Oke, saya ke Titi. Bu Titi, apakah saat ini kan selain ada vaksin ulang, ada juga permintaan dari keluarga untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang. Itu menurut Anda jadi bagian penting yang harus dilakukan juga? Ya, yang penting adalah dari kemarin yang datang itu, dari orang tua itu, adalah untuk pelayanan kesehatan yang harus diberikan, terutama adalah kekebalan ini. Maka saya katakan bahwa story imunisasi itulah yang harus diketahui lebih dahulu, untuk mengetahui jumlah anak berapa, pada tahun berapa, dokternya yang menangani saat itu siapa, kemudian dari situ akan ketahuan. Karena nanti akan ada bukti ketika rumah sakit ini mengambil obat, itu sudah ada prosedurnya, ada format yang diisi. Ambil 100 obat untuk vaksin apa saja, itu diisi. Setelah diisi, nanti akan dikembalikan setelah digunakan. Nah, setelah dikembalikan ini kan ada barang buktinya, itu ada botolnya, ada barang suntik, dimusnahkan itu bersama. Nah, di pemusnahan inilah di rumah sakit ini sudah dilakukan dengan benar atau tidak, sehingga tidak kemudian dijual ke luar atau digunakan oleh orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Nah, inilah, itu adalah tugas daripada pengawas, baik di kesehatan ataupun di dinas kesehatan, ataupun juga kan ada penyidik pegawai negeri sipilnya. Nah, itu tugasnya adalah seperti itu. Nah, ini yang diutamakan dari orang tua kemarin datang itu adalah supaya anak ini tetap mendapatkan vaksin, kemudian story imunisasinya, kemudian dilakukan asesmennya, kemudian tindak lanjut. Itu yang pertama. Memang kemarin ada tuntutan secara hukumnya, itu juga kami juga ada kemarin ahli untuk bidang hukumnya, jadi sudah konsultasi, tetapi yang urgent nanti adalah hari Rabu kita panggil, tapi sebelum hari Rabu itu sudah saya minta catatan dari orang tua wakil kemarin, berapa jumlah anak. Kalau di jumlah ada 600, yang bisa 600 di data itu berapa, siapa-siapa anaknya, kemudian divaksin pada tahun berapa. Kalau misalnya tahun 2013 di rumah sakit itu baru menggunakan vaksin palsu, artinya yang divaksin sebelum 2013 itu masih aman. Tetapi yang 2013 dengan vaksin palsu ini yang harus diketahui. Karena kalau memang vaksinnya itu adalah yang disuntikannya air saja, tentu harus ada vaksin ulang. Dan ini penting untuk Jadi anak. menurut Anda seharusnya rumah sakit proaktif untuk membuka nama pasien, apa saja kandungan dari vaksin yang telah dilakukan? Itu sebenarnya harus dijawab oleh rumah sakit ketika terjadi suatu pertanyaan-pertanyaan ini. Bukan kemudian rumah sakit dijaga oleh security, dijaga oleh ini dan tidak. Ini tentu akan bertanya, kalau misalnya itu ada, memang di situ ada posko, tetapi ada juga wakil dari rumah sakit yang datang, sehingga hak-hak sebagai warga negara, hak hidup anak, hak dasar kesehatan anak itu bisa terpenuhi gitu. Nah, Pak Mesa, Anda ingin menanggapi? Ya, mungkin saya menambahkan, ini yang kami kritisi dari Satgas sebenarnya. Seharusnya Satgas itu menyelesaikan dulu proses investigasi, kemudian memastikan betul rumah sakit yang mendapatkan suplai dari vaksin palsu kemudian memastikan kembali kandungan dari vaksin tersebut. Ini kan kegaduhan yang muncul karena tanpa isinya apa? tanpa dipastikan dulu isinya apa, sudah langsung diumumkan rumah sakit yang menerima vaksin palsu, sehingga menimbulkan kegaduhan. Kami memahami betul emosi emosional yang muncul di kalangan masyarakat, karena masyarakat langsung bertanya-tanya, apakah ini berbahaya vaksin palsu ini? Nah, dan baru satu vaksin yang diberikan untuk ulangnya ternyata itu, dibuktikan dari sampel ya. Ini kan baru diambil sampel oleh Badan POM, dan kemarin ada 4 sampel itu, ternyata isinya itu tidak berbahaya. Tapi memang kalau pertanyaan masyarakat, ini apakah menimbulkan itu? Betul. Artinya gini, muncul pertanyaan di masyarakat, apakah ini dampak bagi anaknya bagaimana? Yang pasti dampaknya adalah tidak ada proteksi, itu pasti. Tidak ada proteksi bagi si anak. Imunitas yang seharusnya didapatkan. Makanya kemudian penjelasan kepada masyarakat ketika konsekuensinya adalah tidak ada proteksi, maka penanganannya adalah vaksinasi ulang. Tapi jangan kemudian dikaburkan informasi bahwa ini vaksin palsu akan berdampak menimbulkan sakit ini sakit itu gitu. Ini menimbulkan kegaduhan. Jadi menurut kami adalah kerja Satgas harus dituntaskan dulu, memastikan kalau tadi ada informasi di 8 provinsi, dipastikan di mana saja distribusi tersebut, dan dipastikan betul sampel vaksin palsu itu kandungannya apa saja. Dan itu dibuka ke masyarakat. Ya, di statusnya kan juga ada itu status pasien kan ada itu ditulis, dan status itu juga harus dibuka gitu untuk melihat story imunisasi itu status-status yang diberikan vaksin apa-apa saja gitu. Karena kalau misalnya 5 vaksin dasarnya itu sudah diberikan, dari 5 ini hanya 2
yang ternyata pakai vaksin palsu, tentu ini juga harus apa yang diberikan ini, karena kalau Mungkin memang cukup 2 itu aja kan, cukup 2 jangan situ 5-5 saja, jadi yang gitu. 3-nya kan tidak Betul. usah. Ini yang diminta oleh Betul. masyarakat, oleh orang tua, penjelasan ini. Nah inilah yang story imunisasi ini yang tidak didapatkan, Betul. karena ketika kemarin orang tua itu minta medical check up itu kan tidak diberikan dari satu rumah sakit. Memang itu seperti itu, apa istilahnya etika rumah sakit tidak akan memberikan medical check up itu kepada siapa saja. Namun ini nanti dari KPAI akan melakukanlah hal ini sehingga nanti pada saat hari Rabu itu diharapkan ada yang hadir. Kami sebenarnya berharap, Bu Titi, kami berharap sebenarnya dari Satgas, Iya. ketika di awal melakukan investigasi, dipastikan betul misalnya sebuah fasilitas kesehatan menerima suplai vaksin palsu itu periode kapan sampai kapan. Ya, itu tadi, Kemudian ya, memastikan ya. pada periode tersebut nama-nama anak-anak yang menerima vaksin itu siapa aja. Proaktif Dan ya. vaksin apa saja yang diterima pada periode tersebut, itu tadi, sehingga ya. kemudian bisa di list daftar anak-anak yang menerima vaksin palsu dan Tahun tindakan berapa? selanjutnya diberikan vaksin apa. Ini itu harusnya tuntas dulu. Ya, tahun berapa, Jangan dokternya kemudian siapa itu? diumumkan sehingga menimbulkan Kegaduhan semacam kegaduhan ini. gitu ya. Jadi poinnya adalah ke mekanisme untuk Ya. melakukan vaksin ulang jika vaksin ulang adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini. Ya. Terima kasih Pak Mahesa Paranada, Ketua Bidang Keorganisasian Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan Bu Titi Haryati, Komisioner KPAI. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Malam.